Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Teman-temanku semua, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa di bulan Ramadan tahun ini. Tentunya tujuan akhir kita dalam bulan ini adalah mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja, tetapi tidak mendapatkan pahala puasa kita karena hal-hal yang tidak kita sadari dapat menghapus pahala kita. Na'udzubillah min zalik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail." Yang artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga datang malam. Semua sudah pada tahu kan hal apa saja yang dapat membatalkan puasa kita. Di antaranya makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, merokok, haid dan nifas, dan murtad. Selain daripada itu, ada yang membuat puasa kita tetap sah, tetapi pahalanya hilang, sehingga puasa kita menjadi sia-sia dan gagal. Jangan ya dek ya, jangan. Hadis riwayat Anas RA, Rasulullah menyebutkan ghibah, berbohong, mengadu domba, bersumpah palsu, dan memandang dengan syahwat sebagai 5 hal yang dapat menghapus pahala puasa kita. Di sini kita coba bahas 3 hal yang dapat menghapus pahala puasa kita. Disimak baik-baik ya, dan jangan dilakukan agar tujuan akhir kita dalam berpuasa tercapai. Yang pertama, bergosip atau ghibah. Ghibah berarti membicarakan tentang keburukan seseorang yang apabila dia mendengarnya, dia merasa tidak senang. Ghibah di dalam Islam sangat dilarang, karena bisa merusak hubungan sosial dan mengotori hati. Ghibah tidak hanya dilakukan oleh lisan kita, tetapi bisa dalam bentuk komentar-komentar dengan nada kebencian di dalam media sosial. Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau berkata, "Yaitu engkau yang menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci." Seseorang bertanya, "Bagaimana jika yang aku katakan benar?" Lalu Rasulullah menjawab, "Jika benar, maka engkau telah menggunjingnya. Dan jika tidak benar, maka engkau telah memfitnahnya." Hadis riwayat Muslim nomor 2589. Maka dari itu, ghibah itu haram hukumnya. Dan Rasulullah menyamakan ghibah dengan memakan daging saudara kita yang sudah mati. Yang artinya apa? Menjijikkan. Maka dari itu, hindarilah lingkungan yang suka membicarakan keburukan orang lain untuk menjaga kemuliaan puasa kita. Terus, apa yang harus kita lakukan jika kita sudah terlanjur melakukannya? Yang pertama, segeralah beristighfar. Lalu, berhenti membicarakannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Dan meminta maaflah kepada orang yang kita bicarakan.
Yang kedua, berbohong. Berbohong adalah berbicara tidak sesuai dengan kenyataannya secara sengaja, padahal dia tahu keadaan sebenarnya. Seseorang yang berkata bohong, maka pahala puasanya tidak akan dia terima. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang ditahannya. Yang ketiga, bersumpah palsu. Tindakan berikutnya yang dapat menggugurkan pahala puasa kita adalah bersumpah palsu. Apa artinya? Seseorang yang berkata dusta atau kesaksiannya dapat merugikan orang lain demi keuntungan satu pihak tertentu. Apalagi sampai bersumpah palsu dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan ini merupakan dosa yang sangat besar. Terkait dengan hal ini, Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Amr RA yang menuturkan, Rasulullah bersabda, perbuatan yang termasuk dosa besar adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, durhaka kepada orang tua, membunuh orang, dan bersumpah palsu. Demikianlah 3 hal yang dapat menghilangkan pahala puasa kita. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal tersebut, sehingga Allah menerima puasa kita dan puasa kita tidak sia-sia. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan.